Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santoyo Sakmedari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, jauhkanlah kiranya rasa takut dari hati kami, dan tanamkanlah sikap kesediaan menaruh cinta kasih kepada sesama, sehingga kami dapat memasuki kedamaian dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika setelah melaksanakan mukjizat penggandaan roti, Tuhan Yesus tetap memuji syukur kepada Allah dengan menyediakan waktu untuk berdoa, mengarahkan diri kepada Sang Sumber kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Kita juga di dalam hidup ini, di dalam karya-karya kita, diingatkan jangan lupa untuk tetap menjalin relasi yang dekat dengan Allah Sang Pencipta, dengan tekun berdoa, dengan mengarahkan diri kepada Allah. Dan juga pesan Tuhan Yesus jelas, ketika dekat dengan Allah, maka arah yang akan dituju berikutnya adalah jelas, yakni mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus pun demikian. Ia membuat mukjizat kembali dengan berjalan di atas air dan mengejutkan para murid. Namun karena para murid tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi langkah Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus, yakni untuk keselamatan manusia, mereka tetap diliputi oleh ketakutan. Dan ketakutan itu pula yang membuat hati mereka degil, sehingga tidak memahami apa yang dimaksud Tuhan Yesus, yakni untuk menjadikan segala sesuatu di dunia ini baik adanya. Marilah saudara-saudariku, jangan sampai hati kita menjadi degil, tetapi terbuka akan arah yang Tuhan Yesus berikan, dekat dengan Allah, dan akhirnya tidak takut untuk terus teguh mewartakan kebaikan dan terlibat di dalam karya Tuhan Yesus untuk menjadikan segala sesuatu ini baik adanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat di dalam karya kebaikan Tuhan demi keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.